Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ketika Wang Lin melihat bahwa pembatasan diaktifkan, dia melambaikan tangan kanannya dan pedang darah muncul. Cahaya darah melintas di dalam gelembung dan menebas ke depan. Gelembung itu runtuh dan Wang Lin melangkah keluar. Dia sudah tahu ada masalah dengan kabut merah. Bahkan jika yang terhormat Ling Dong menyuruhnya pergi dulu, Wang Lin punya cara untuk meredakan bahaya dan meluncurkan serangan. Wang Lin bergegas ke lorong itu. Di dalam lorong, yang terhormat Ling Dong batuk darah dan dengan cepat mundur. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin dan pedang darah melesat ke depan. Gemuruh-gemuruh bergema. Ling Dong yang terhormat melambaikan tangannya, tetapi dia tidak berharap pedang darah itu begitu kuat. Itu menembus lengan kanannya. Dia mengerang, dan dia tidak bisa membantu tetapi berhenti. Wang Lin tidak ragu-ragu, dia tahu bahwa orang ini setengah langkah ke langkah ketiga. Jika dia akan membunuhnya, dia harus tegas. Setelah pedang darah keluar, tato guntur di mata kanannya muncul. 9 petir yang menyertainya berputar di sekitarnya dan itu menembak ke kabut menuju terhormat Ling Dong. Esensi guntur, Ling Dong yang terhormat telah terluka serius oleh pembatasan dan kemudian terluka oleh pedang darah. Sekarang dia dihadang oleh tato guntur, dan matanya dipenuhi syok. Tato guntur terlalu cepat dan mereka terlalu dekat, sehingga tertutup dalam sekejap. Wajah terhormat Ling Dong pucat dan dia melambaikan tangannya. Joss Flames kecilnya yang tersisa muncul, membentuk patung raksasa di depannya. Gemuruh-gemuruh bergema dan tato guntur mendarat di patung. Patung itu benar-benar hitam dan lengannya dilipat. Kekuatan guntur yang keras melonjak seperti orang gila, menyebabkan retakan muncul di patung sebelum tiba-tiba runtuh. Tato guntur terlempar kembali ke mata Wang Lin dan yang terhormat Ling Dong batuk darah. Dia menutup dengan ekspresi ganas dan dia akan keluar dari kabut. Terdengar suara gemuruh dari kabut seolah-olah ada sesuatu yang keluar. Dalam kedalaman lorong, binatang seperti kilin merah bergegas keluar. Ini adalah roh Dao api peringkat 4. Pikiran Ling Dong yang terhormat bergetar, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Di depannya adalah Wang Lin dan di belakangnya ada roh Dao peringkat 4 yang mengamuk. Dia tidak punya waktu untuk memperbaiki roh Dao, terutama karena itu peringkat 4. Lebih penting lagi, pembatasan itu menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Jika dia tidak bisa keluar dalam waktu singkat, dia akan terjebak di dalam dan itu akan sangat berbahaya. Ling Dong yang terhormat tidak pernah menghadapi situasi hidup dan mati seperti ini dalam puluhan ribu tahun. Dia tidak pernah berharap dirinya berakhir dalam keadaan yang menyedihkan di tangan seorang junior. Namun, dia adalah seseorang yang setengah langkah ke langkah ketiga. Meskipun berbahaya, dia dengan tegas melepaskan semangat Dao dan menyerbu Wang Lin. Matanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan dia membenci Wang Lin sampai ke tulang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menjebak pria tua ini? Begitu aku pergi, aku akan memperbaiki jiwamu. Dengan raungan, yang terhormat Ling Dong bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan dan hampir keluar dari kabut. Tapi bagaimana mungkin Wang Lin membiarkannya melarikan diri? Setelah menggunakan tato guntur, api 9 warna di mata kirinya mulai meraung. Api 9 warna membentuk badai api dan menembak ke arah yang terhormat Ling Dong. Ada juga esensi api. Siapa kau? Tangan Ling Dong yang terhormat membentuk segel dan dia mengeluarkan seteguk energi asal yang berubah menjadi lukisan gunung dan lautan. Lukisan itu memiliki lautan yang tak terbatas, dan ketika api akan bertabrakan dengan gunung itu, yang terhormat Ling Dong meraung, tsunami. Ketika suaranya bergema, lautan di dalam lukisan itu melaju dengan sangat cepat, membentuk gelombang mengerikan yang melaju ke arah badai 9 warna. Gemuruh-gemuruh bergema dan sejumlah besar gas putih melesat ke udara. 9 badai berwarna Wang Lin runtuh dan api 9 warna didorong kembali. Seluruh lautan telah menguap, hanya menyisakan gunung. Wang Lin batuk darah dan didorong mundur beberapa langkah, tetapi ekspresinya ganas dan ada sedikit kegilaan yang tersembunyi di dalamnya. Dia tidak bisa membiarkan orang ini pergi. Dia akan membunuh seorang kultivator yang kuat setengah langkah ke langkah ketiga. Roh gunung, yang terhormat Ling Dong kurang dari 30 kaki dari meninggalkan kabut, dan dia mengabaikan roh Dao api di belakangnya.
Dia melambaikan tangan kanannya dan gunung menyerang Wang Lin. "Minggir!" Suara terhormat Lingdong mengguncang dunia. Api membakar di mata kiri Wang Lin dan guntur melintas di mata kanannya. Mereka bergegas keluar dan membentuk sambaran guntur yang membakar di antara kedua alisnya. Kekuatan guntur surgawi. Semua guntur, kumpulkan untukku. Kekuatan api surgawi. Semua api, kumpulkan untukku. Esensi api dan guntur, sekering dan pecahkan semua mantra untukku. Ketika meteor petir dan api meletus di gunung, gemuruh-gemuruh bergema. Kemudian kekuatan tak terbatas yang sepertinya akan menghancurkan dunia yang tersebar. Gunung tiba-tiba runtuh dan mata Lingdong yang terhormat penuh dengan rasa tidak percaya. Dia diblokir oleh dampak ini. Wang Lin tidak mundur dan memaksa dirinya untuk tetap diam. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menunjuk estimat Lingdong di dalam kabut. Api ethereal, bakar. Ethereal fire tiba-tiba muncul di dalam tubuh Lingdong yang terhormat. Api datang terlalu cepat, jadi dia tidak siap sama sekali ketika mulai terbakar. Lingdong yang terhormat menjerit sedih ketika api memenuhi tubuhnya. Dia batuk darah, tetapi segera menguap. Rasa sakit yang hebat datang dari tubuhnya dan pembatasan di dalam jiwa asalnya meletus, membuat luka-lukanya semakin parah. Kultivator api ethereal terkutuk. Yang terhormat Lingdong meraung saat dia menahan rasa sakit yang membakar tubuhnya dan berjuang untuk melangkah maju. Dia kurang dari 20 kaki dari meninggalkan kabut. Saat dia melangkah maju, tangannya tiba-tiba merobek ruang di depannya dan dia meraung, "Buka iblis besar Lingdong Realm. Aku menggunakan diriku sebagai Jos Flame untuk memanggil Dewa Iblis Lingdong klanku." Dalam sekejap, keretakan spasial raksasa muncul di hadapannya dan energi iblis yang tak ada habisnya mengalir keluar. Tepat saat keretakan muncul, Wang Lin mengeluarkan daun kuno dan hendak menyegelnya. Namun, tepat pada saat ini, daun kuno kedua muncul dari tangan yang terhormat Lingdong. Kedua daun bertabrakan dan berguling ke samping. Tanpa daun kuno, sebuah patung hitam raksasa keluar dari celah. Patung ini sama dengan yang dipanggil Lingdong yang terhormat sebelumnya, hanya saja lebih realistis. Lengannya terlipat, dan saat itu muncul, lengannya mulai bergetar. Lengan yang dilipat tiba-tiba melonggarkan dan kekuatan destruktif yang kuat bergegas menuju Wang Lin. Kekuatan destruktif ini membuat Wang Lin merasa bahaya, dan dia bahkan merasa seperti tubuh dewa kuno akan hancur. Menghadapi bahaya, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengangkat tangan kanannya, dan tantangan dewa kuno muncul di tangannya. Dalam sekejap, bayangan dewa kuno raksasa muncul di hadapan Wang Lin. Tubuh yang dipenuhi bekas luka memblokir serangan dengan punggungnya. Lengannya memegang Wang Lin. Kekuatan destruktif menghantam bayangan dewa kuno. Dewa kuno tetap tidak bergerak karena menghalangi kekuatan destruktif ini. Tubuh raksasa itu tiba-tiba berbalik dan tangannya membentuk yang pertama. Tinju itu bergerak seperti meteor. Meskipun itu adalah kedua kalinya Wang Lin melihatnya, rahmat dan kehangatan masih mengguncangnya. Pukulan itu mendarat langsung di patung raksasa itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Potongan-potongan patung didorong kembali dan, bersama dengan sisa kekuatan pukulan, mendarat pada yang terhormat Lingdong, yang baru saja keluar dari kabut. Gemuruh-gemuruh bergema dan yang terhormat Lingdong mengeluarkan beberapa suapan darah sebelum terlempar kembali ke kabut. Dewa kuno menghilang. Wang Lin tahu bahwa yang terhormat Lingdong sudah terluka sampai batas tertentu, jadi dia tidak lagi ragu-ragu. Tangan kirinya membentuk segel dan dia mengulurkan tangan. 3 batu giok yang telah membekukan kabut memancarkan cahaya hantu dan ditarik oleh Wang Lin. Ketika Jades terbang, kabut merah pulih. Kabut merah bergerak seperti orang gila dan lubang itu akan segera diperbaiki. Tidak. Yang terhormat Lingdong keluar sekali lagi sementara roh peringkat 4 Dao mendekat. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin saat ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk estimat Lingdong, yang setengah dimakan oleh kabut. Mantra stop harus digunakan pada saat paling kritis dan tidak bisa digunakan terlalu dini, atau target akan berjaga-jaga melawannya. Itu harus berhasil dalam sekali pakai. Karena itu bisa dianggap sebagai langkah pembunuhan yang tak terduga. Mantra stop telah menemani Wang Lin selama lebih dari 1000 tahun, dan itu telah digunakan untuk efek yang hebat setiap saat. Yang terhormat Lingdong terluka parah dan hampir mati.
Sekarang tubuhnya bergetar ketika kabut merah meraung dan memperbaiki lubang. Itu juga melahap Yang Mulia Lingdong. Untuk menggunakan harga terkecil dengan imbalan hadiah terbesar, itulah prinsip Wang Lin untuk bertarung. Jika dia mengambil batu giok sebelum Yang Terhormat Lingdong lebih terluka, Yang Mulia Lingdong mungkin telah membebaskan diri. Mantra stop itu sama, jadi Wang Lin harus bertarung dan menyebabkan Lingdong Yang Terhormat mencapai batas cederanya. Pada saat yang paling kritis, dia akan mengambil batu giok dan menggunakan mantra berhenti untuk mendaratkan pukulan fatal. Wang Lin dengan cepat membentuk segel dan pembatasan mendarat di kabut merah. Mengaum datang dari kabut untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Aku tidak takut pada batasan, tapi agar roh Dao tersegel di dalam, maka itu pasti sangat kuat. Aku akan membiarkan mereka bertarung, dan itu akan bermanfaat bagiku. Mata Wang Lin berbinar. Ini semua adalah bagian dari rencananya. Jika Yang Terhormat Lingdong tidak terluka serius, roh Dao mungkin bukan lawannya dan itu pasti akan rusak. Namun, sekarang ini sangat cocok untuk rencana Wang Lin. Guntur di mata kanan Wang Lin terbang keluar dan tato guntur datang bersamanya. Itu melayang di atas kabut merah, dan baut guntur turun, membentuk jaring. Api keluar dari mata kirinya dan membentuk lautan api yang membakar kabut merah. Itu menyatu dengan guntur dan menjadi blokade. Setelah melakukan ini, Wang Lin menunjuk ke antara alisnya dan bintang dewa kuno yang diputar. Kaisar Furnace muncul dan mengepung kabut. Tangan Wang Lin membentuk segel dan dia mengirim batasan, lalu Kaisar Furnace mulai memperbaiki. Melihat kabut, mata Wang Lin berbinar. Kaisar Furnace adalah senjata dewa kuno kerajaan, dan selain dari pertahanan yang kuat, itu digunakan untuk memperbaiki. Bukan untuk menyuling pil atau harta, tapi untuk memperbaiki budak kuno. Setelah melakukan ini, Wang Lin tidak lagi menatap kabut tetapi berjalan menuju dua daun yang telah saling menyegel. Dengan lambaian tangan kanannya, kedua daun itu terbang ke arahnya. Saya tidak berharap Yang Terhormat Lingdong juga memiliki daun kuno. Saya hanya tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Wang Lin memisahkan kedua daun. Setelah meninggalkan aura dewa kuno di daun, Wang Lin dengan hati-hati menyimpannya. Harta ini sangat bermanfaat baginya. Dalam beberapa kasus, ini bisa dibandingkan dengan stop spell. Pandangan Wang Lin menyapu dan dia melihat platform merah gelap 2000 kaki. Dalam sekejap, dia muncul di platform. Sebelumnya, Yang Terhormat Lingdong mengatakan, platform peringkat kedua. Dia pasti bermaksud seperti ini. Aku hanya tidak tahu apa gunanya ini. Wang Lin mengerutkan kening saat dia berlutut dan mulai memeriksanya. Beberapa saat kemudian, mata Wang Lin menyipit dan dia melihat beberapa petunjuk. Permukaan platform memiliki banyak garis di bawah darah merah gelap. Wang Lin segera mencari tahu semuanya dalam sekejap. Mereka adalah angka yang muncul di antara alis para pembudidaya. Ketika mereka berjuang untuk platform, bahkan ketika para pembudidaya mati, jumlahnya tidak hilang. Sebaliknya, mereka berubah menjadi rune dan melayang di sana. Ketika dia pertama kali melihat ini, dia tidak menyadari rahasianya, tetapi sekarang setelah dia memeriksa platform, dia mengerti segalanya. Angka-angka itu dapat memungkinkan platform untuk meningkatkan. Wang Lin bergumam sambil melihat ke bawah. Ada 589 tanda pada platform. Lebih dari 10 pembudidaya telah mati di sini, dan meskipun mereka mati, jumlah rune mereka mengambang di sana. Bahkan badai merah tidak menghancurkan rune, dan karena Yang Terhormat Lingdong dan Sarjana Parubaya sangat ingin harta karun itu, mereka tidak punya waktu untuk mengumpulkannya. Ada kilatan cahaya di mata Wang Lin dan dia melambaikan lengan bajunya. Tanda itu terbang ke arahnya dan, setelah melihat mereka, dia meletakkannya di peron di bawahnya. Rune mendarat di platform dan segera menyatu dengannya. Setelah rune ke-11 menyatu, platform bergetar hebat. Debu tak berujung datang dari segala arah dan bergabung dengan platform. Platform itu sepertinya menumbuhkan lingkaran penuh. Debu itu seolah menusuk kekosongan dan kemudian menyatu tanpa akhir dengan platform. Platform secara bertahap tumbuh lebih besar dan lebih besar, 23.000 kaki, 25.000 kaki, 28.000 kaki, sampai 30.000 kaki sebelum berhenti bergetar. Warnanya tidak lagi merah tua tetapi ungu. Sekilas, itu seperti benua kecil. Apa yang membuat Wang Lin kagum bukanlah pertumbuhan platform,
tetapi bagaimana tampaknya itu harus mendapatkan kehidupan. Saat itu menjadi platform 30.000 kaki, aura memasuki Wang Lin melalui kakinya. Kenangan muncul di pikiran Wang Lin, dan sebelum dia bisa bereaksi, mereka menjadi bagian dari dirinya. Wang Lin menutup matanya dan peta segera muncul di depannya. Peta ini sangat besar, tetapi sebagian besar ditutupi oleh kabut hitam. Hanya 3 tempat yang tidak diselimuti oleh kabut hitam, dan ketiga tempat ini mengambil 30% dari peta. Setelah melihat dengan cermat, Wang Lin menemukan di mana dia berada. Tempat ini disebut Tanah Api, dan di 3 area yang terbuka di peta, ada 3 tempat seperti ini. Dia juga melihat rute yang mengarah ke kedalaman makam kuno. Pikirannya bergetar, dan setelah waktu yang lama, dia membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia terkejut. Saat ini, keretakan yang tak terhitung jumlahnya masih tersisa di tanah tertutup ini. Keretakan ini seperti luka yang membuka dan menutup, itu sangat aneh. Matanya menyipit dan dia melangkah maju, meninggalkan peron. Ketika dia pergi, celah yang dia lihat menghilang, mereka terhapus dari visinya. Ketika dia mundur kembali ke peron, celah itu muncul di matanya sekali lagi. Platform ini aneh. Wang Lin merenung sedikit tetapi tidak bisa memikirkan alasannya. Samar-samar dia punya ide bahwa di makam Orde Kuno ini, platform adalah segalanya. Platform seharusnya mencapai peringkat ketiga. Jika saya bisa menaikkannya lebih tinggi, mungkin tidak hanya peta akan terungkap, tetapi itu akan mendapatkan lebih banyak kemampuan. Wang Lin merenung, dan sesaat kemudian, tatapannya jatuh pada Kaisar Furnace. Guntur dan api terhuyung-huyung di dalam tungku saat kabut sedang disuling. Kabut telah menyusut dari 10.000 kaki menjadi 8.000 kaki, dan itu masih menyusut. Dengan mencibir, Wang Lin duduk di luar Emperor Furnace. Tangannya membentuk segel dan pembatasan menembus Kaisar Furnacing, mendarat di kabut merah. Selain dari pembatasan jiwa kuno, Wang Lin bagus dengan yang lain. Ketika ia terus melemahkan pembatasan di dalam kabut merah, lapisan demi lapisan kabut merah menghilang. Setelah 15 menit, hanya 1000 kaki kabut merah yang tersisa, mengungkapkan platform yang dibawa oleh Dewa Kuno. Wang Lin melambaikan tangannya dan 3 batu giok yang ditinggalkan oleh sarjana paruh baya itu melesat keluar. Mereka menembus Emperor Furnace dan menembak ke dalam kabut, menyebabkannya berhenti bergerak. Mata Wang Lin menyala dan dia tiba-tiba berdiri. Tangan kanannya menekan Kaisar Furnace dan kekuatan Dewa Kunonya mengalir masuk. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan membentuk sepasang tangan raksasa. Tangan masuk ke dalam kabut dan tanpa ampun merobeknya. Kabut itu terkoyak terbuka, mengungkapkan kebenaran di dalamnya. Sebelum Wang Lin bisa melihat dengan baik, raungan yang mengguncang surga bergema dan bergegas keluar. Tampaknya bisa mendeteksi Wang Lin, dan itu dibebankan ke arah Wang Lin. Gemuruh-gemuruh bergema. Wang Lin dengan dingin menatap roh Dao seperti kilin yang menabrak Emperor Furnace dan dipukul mundur. Tubuhnya penuh luka dan tampak tidak bersemangat. Jelas bahwa pertempuran melawan yang terhormat Lingdong sangat sulit. Namun, keganasan di matanya tidak berkurang sama sekali. Saat ia mundur, ia terus mengaum. Di sebelahnya ada mayat. Itu adalah kekacauan berdarah, itu adalah yang terhormat Lingdong. Kaisar Furnace adalah milik Wang Lin, jadi tidak ada cara bagi yang terhormat Lingdong untuk bersembunyi. Wang Lin melihat bahwa yang terhormat Lingdong tidak mati. Sebaliknya, jiwa asalnya disembunyikan dan dia dengan cepat pulih. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel sebelum menunjuk ke Kaisar Furnace. Hantu muncul dan membawa roh Dao pergi, hanya menyisakan Lingling yang terhormat terbaring di sana. Jangan berpura-pura mati. Aku tidak berencana membunuhmu. Daripada Lingdong yang sudah mati, aku ingin budak kuno langkah ketiga. Suara Wang Lin bergema ketika 6 bintang Dewa Kuno diputar. Energi Dewa Kuno mengalir ke tungku dan dia memulai proses pemurnian budak yang kejam. Yang terhormat Lingdong, yang sedang berbaring di sana, tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi mengerikan. Dia bangkit dan duduk. Mata suramnya menatap ke depan dan sepertinya bisa melihat melalui Kaisar Furnace untuk melihat Wang Lin memurnikan di luar. Namun, saat ini dia seperti lampu minyak kosong. Untuk membuat orang tua ini berakhir dalam keadaan yang menyedihkan ini, kamu tidak bisa disebut tanpa nama. Siapa kamu? Suara serak datang dari yang terhormat Lingdong,
dan itu mengungkapkan kebenciannya yang mengerikan. Ekspresi Wang Lin tenang, dan jawabannya adalah melonjak kekuatan dewa kuno ke Kaisar Furnace. Kekuatan penyulingan Kaisar Furnace melonjak ke depan dan kemudian jeritan sengsara bergema di dalam tungku. Kamu ingin memperhalus pria tua ini? Itu tidak mungkin. Meskipun pria tua ini telah terluka parah oleh Anda, pria tua ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hati Dao saya tegas, jadi tidak mungkin bagi Anda untuk memperbaiki saya. Yang terhormat Ling Do mencibir. Melihat bahwa Wang Lin tidak berbicara, dia menutup matanya untuk sembuh. Dia menyimpulkan bahwa Wang Lin tidak bisa memperbaikinya dalam waktu singkat. Selama dia bisa pulih sedikit, dia bisa keluar dari tungku aneh ini dan melarikan diri. Wang Lin memang tidak memiliki tingkat kultivasi untuk memperbaiki pembudidaya langkah ketiga. Bahkan dengan Kaisar Furnace, itu akan memakan waktu lama, yang Wang Lin tidak miliki di makam Orde Kuno. Saya tidak bisa memperbaiki Anda. Sedikit ejekan terlintas di mata Wang Lin dan kemudian ia melonjak lebih banyak kekuatan dewa kuno ke dalam Kaisar Furnace. Bahkan lebih banyak jiwa muncul di dalam tungku, sampai mereka membentuk badai. Saat badai jiwa melolong, tiba-tiba berubah menjadi bayangan raksasa. Ini adalah bayangan dewa kuno. Dewa kuno ini tampak sangat aneh. Dia merah dan memiliki kapak besar di tangannya. Dia mengangkat kapak di tangannya dan menebang yang terhormat Lingdong. Mata Wang Lin menyala dan dia mulai melantunkan dalam bahasa dewa kuno, Kaisar Furnace, 10 potong untuk memperbaiki budak. Jejak ilusi muncul dan mendarat di Kaisar Furnace. Gemuruh-gemuruh bergema di dalam Kaisar Furnace. Dewa kuno berwarna merah itu menghancurkan kapak di tangan kanannya. Itu menembus badai dan turun di kepala yang terhormat Lingdong. Orang tua ini ingin melihat bagaimana Anda akan memperbaiki saya. Ekspresi terhormat Lingdong tiba-tiba berubah dan matanya terbuka. Dia menatap kapak dan menderu. Tangannya membentuk segel dan hantu patung raksasa muncul di hadapannya. Patung ini sama dengan dewa iblis yang dia panggil sebelumnya. Dalam sekejap, kapak itu mendarat dan bertabrakan dengan cahaya hantu dari patung itu. Terdengar dentuman keras dan kapak menghilang dan patung itu runtuh. Yang terhormat Lingdong batuk darah. Saat dia mengeluarkan darah, darah itu berubah menjadi patung yang mengelilinginya. Wajah Wang Lin berubah sedikit pucat dan ada kedinginan di matanya. Tanpa ragu, dia menunjuk ke Kaisar Furnace. Kapak lain muncul di tangan dewa kuno dan menabrak. Bahkan sebelum kapak kedua mendarat, lebih banyak jiwa berkumpul dan dewa kuno lainnya terbentuk. Dewa kuno kedua ini juga memegang kapak di tangan kanannya dan menabrak. Ini tidak berakhir. Jiwa-jiwa terkondensasi seperti orang gila dan dewa-dewa kuno ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan terbentuk. 8 dewa kuno semua hancur dengan kapak di tangan mereka. Kapak tampak seperti satu serangan, meninggalkan bayangan setelah mereka turun menuju Lingdong yang terhormat. Persempit untuk saya, Wang Lin meraung. Ada niat membunuh di matanya. Gemuruh-gemuruh bergema seperti orang gila di dalam Emperor Furnace. Patung di sekitar yang terhormat Lingdong ditabrak kapak pertama. Itu bergetar hebat tetapi tidak menghilang. Kapak kedua turun dengan cepat. Ketiga, keempat, sampai kapak ke-8 turun seolah-olah mereka semua bergabung menjadi satu. Patung itu tidak tahan terhadap gelombang kejut yang mengerikan, jadi itu hancur. Energi residu menembus patung dan menembak langsung pada yang terhormat Lingdong. Itu mendarat di kepala yang terhormat Lingdong dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan menembus ke tanah dengan ragu-ragu. Seluruh Kaisar Furnace gemetar dan yang terhormat Lingdong mengeluarkan darah. Ada sesaat kebingungan di matanya. Wang Lin sedang menunggu saat kebingungan ini. Saat kebingungan muncul di mata yang terhormat Lingdong, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia menunjuk ke antara alisnya dan bergumam, mantra Dao, mimpi Dao. Di dalam Emperor Furnace, tubuh Lingdong yang terhormat bergetar dan kebingungan di matanya menjadi lebih kuat. Kenangan sepanjang hidupnya melintas di matanya. Guru dermawannya, yang memberinya tanda klan, mengatakan bahwa namanya adalah Wang Lin. Setiap kali dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, seseorang yang mengaku sebagai Wang Lin akan menyelamatkannya. Semua ini seperti mimpi baginya. Jika Anda setuju, Anda tidak akan lagi menjadi Lingdong, nama baru Anda akan menjadi budak kuno.
Saat suara ini bergema, dunia buram runtuh dan potongan yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Robekan ini membuka semua ingatan Lingdong. Di dalam Emperor Furnace, tubuhnya bergetar dan dia menjadi sadar. Namun, meskipun dia sadar, masih ada kebingungan di matanya. Saat dia menjadi sadar di dalam Kaisar Furnace, 8 dewa kuno tumpang tindih dan menjadi dewa kuno ke-9. Potongan ke-10 menabrak yang terhormat Lingdong. Ketika itu kurang dari 100 kaki jauhnya, dia berjuang dengan kebingungan dan hampir menolak. Namun, tepat pada saat ini, suara dingin bergema di dalam Emperor Furnace. Apakah kamu Lingdong atau budak kuno? Lingdong yang terhormat gemetar. Ketakutan tak berujung memenuhi matanya dan dia meraung, siapa kamu? Saya Wang Lin. Wang Lin dipenuhi kelelahan di luar Kaisar Furnace. Suaranya perlahan bergema di dalam Kaisar Furnace dan berubah menjadi guntur tak berujung dalam benak Lingdong. Yang bisa dia dengar hanyalah nama, Wang Lin, ketika kapak mendarat di kepalanya. Kapak itu berubah menjadi jejak melingkar di dahinya. Kemudian matanya menjadi redup dan dia jatuh. Badai jiwa membawanya pergi. Di luar Emperor Furnace, Wang Lin menjadi lebih lelah, tapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Melalui Kaisar Furnace, Wang Lin telah menggunakan mimpi daunnya untuk mengacaukan pikiran Lingdong. Ini memungkinkannya untuk meninggalkan mereknya di Lingdong. Namun, dia masih harus memperbaiki untuk jangka waktu tertentu dan menambahkan banyak batasan sebelum Lingdong dapat digunakan. Sayangnya, masih ada banyak kelemahan. Tapi waktu terbatas, jadi ini yang bisa saya lakukan. Mata Wang Lin menyala dan dunia di dalam Kaisar Furnace mulai berubah. Itu dipenuhi dengan awan, tetapi awan segera menghilang untuk mengungkapkan dunia lain. Roh Dao yang disegel Wang Lin di sini terus-menerus meraung, dan tubuhnya ditutupi api. Cedera yang dideritanya pulih dengan cepat. Melihat ini, tidak perlu lama untuk pulih ke keadaan sebelumnya. Wang Lin tidak tahu apa itu roh Dao, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Ketika dia melihat seberapa cepat pemulihannya, mata Wang Lin menyipit. Saya ingin melihat apa sebenarnya roh Dao ini. Tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian dia melambaikan tangannya. Sebuah pintu batu muncul di dalam Kaisar Furnace. Ini adalah pintu batu dari alam celestial angin. Itu mantra asli Wang Lin, mengalir waktu. Waktu berbalik dan Wang Lin dengan jelas melihat roh Dao di dalam pintu. Rasanya seperti lapisan misteri sedang dikupas. Sesaat kemudian, ekspresi Wang Lin berubah dan dia berdiri. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ini mustahil. Ekspresi Wang Lin sangat serius. Dia kaget untuk waktu yang lama dan masih ada kejutan di matanya. Apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang tidak berani dia percayai dan bahkan tidak bisa percayai. Dia tidak tahu apa yang asli atau palsu. Dao surga sudah mati. Wang Lin telah mendengar ini lebih dari sekali dalam 2000 tahun kultivasinya. Dia telah berusaha untuk mengejar ini tetapi tidak menemukan jawaban. Itu berantakan, dan tidak ada yang bisa menemukan petunjuk nyata untuk ini. Mungkin Dao surga benar-benar mati. Wajah Wang Lin masih pucat ketika dia melihat ke Kaisar Furnace dan melihat roh Dao di dalam. Roh Dao yang pulih dengan cepat tampaknya memperhatikan tatapan Wang Lin. Itu mengeluarkan semburan auman dan matanya menunjukkan tatapan bermusuhan. Wang Lin diam-diam merenung. Semua yang dia lihat dari Flowing Time melintas di matanya. Roh Dao ini telah hidup lama, jadi Flowing Time tidak bisa menunjukkan semuanya. Wang Lin tahu ini, dia hanya ingin menemukan beberapa petunjuk tentang roh Dao. Namun, ketika mantra Flowing Time-nya mengelilingi roh Dao, perubahan misterius terjadi. Mungkin itu karena ini adalah makam Orde Kuno, atau karena roh Dao memiliki kehidupan yang sederhana, ia hanya memiliki 2 bagian dalam hidupnya. Namun, sebagai hasilnya, waktu dengan cepat berbalik melewati batas Wang Lin. Ini mengejutkan Wang Lin, tapi dia tetap tenang dan tidak menghentikannya. Dia membiarkan Flowing Time membalikkan waktu seperti orang gila pada roh Dao. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin melihat bagian pertama. Roh itu menyilaukan dan cahaya menyilaukan, membuatnya sulit untuk melihat ke dalam. Saat cahaya bersinar, roh Dao secara bertahap menghilang. Meskipun cahayanya menyilaukan, Wang Lin masih bisa dengan jelas melihat ke dalam cahaya berkat kultivasinya.
Apa yang dia lihat adalah penyebab ekspresi Wang Lin berubah untuk pertama kalinya. Dia jelas melihat pil emas seukuran kepala dengan cepat berputar di dalam. Cahaya datang dari dalam pil ini. Semangat Dao macam apa ini? Ini jelas pil. Yang disebut roh Dao hanyalah roh pil. Namun, ini tidak cukup untuk membuat Wang Lin berdiri dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya mengejutkannya adalah apa yang terjadi selanjutnya, ketika waktu berbalik sekali lagi. Waktu berbalik seperti sungai yang deras. Dalam sekejap, pil mulai terdistorsi, dan distorsi runtuh, mengungkapkan sistem bintang yang tidak diketahui. Ini bukan alam luar atau alam batin. Ada banyak planet budidaya di sistem bintang yang tidak diketahui ini. Sepintas, orang bisa melihat 9 planet terbakar. Api dari planet itu mengerikan dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka seperti matahari di kehampaan yang luas ini. Sosok 7 warna bergerak seperti kabur di bintang-bintang dan kemudian mengangkat tangannya. Ada cincin hijau di jari telunjuknya. Dia melambaikan tangan kanannya. Salah satu dari 9 matahari bergetar seperti orang gila dan menyerbu orang dengan jubah 7 warna. Jarak tak berujung tampaknya langsung pecah, dan gelombang panas menyebabkan ruang bergetar. Mustahil untuk bisa melihat orang dengan jubah 7 warna. Dia melambaikan tangannya dan 8 matahari yang tersisa juga mengubah lintasan dan mendekat. 9 matahari hancur bersama di depan pria berjubah 7 warna, menciptakan ledakan yang tak terlukiskan. Seolah-olah seluruh sistem bintang akan runtuh. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, ke-9 matahari mulai menyatu, dan ketika keruntuhan berlanjut, mereka menjadi semakin kecil. 9 matahari menyatu menjadi satu, kemudian pria berjubah 7 warna meludahkan energi penuh 7 warna. Energi memenuhi area di depannya dan tiba-tiba menyusut. Suara letusan bergema dan pil emas muncul. Nyala api masih menyala di sekitarnya. Pil ini adalah yang telah dilihat Wang Lin. Setelah melihat ini, Wang Lin tiba-tiba berdiri dan menunjukkan ekspresi kaget. Apa yang mengejutkannya selain fakta bahwa pil itu telah disaring dari 9 matahari adalah identitas lelaki berjubah 7 warna. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilan orang itu, dia masih mengenali bahwa orang ini sama dengan patung yang diambil Wang Lin dari keserakahan. Hanya saja tidak ada cincin di jari telunjuk patung itu. Patung itu adalah sesuatu yang dimiliki keserakahan di sini, dan dia melihat orang itu lagi ketika dia memasuki makam Orde Kuno. Ini seharusnya tidak membuatnya mundur. Dia berdiri dan ekspresinya berubah karena shock, tetapi ini tidak cukup baginya untuk mundur. Hanya rasa takut dan ketidakpercayaan yang tak terbayangkan yang dapat membuatnya mundur, dan ini datang dari apa yang dikatakan pria berjubah 7 warna itu ketika ia memegang pil itu. Untuk membangkitkan Dao surgawi dengan pil Dao bukanlah metode yang baik, aku harus menemukan cara lain untuk membuat Dao surgawi yang aku curi tumbuh lebih cepat. Hanya kalimat ini yang menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar, dan dia tidak bisa membiarkan flowing time berjalan, jadi itu berhenti. Ketidakpercayaan dan ketakutan telah memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Seolah-olah informasi itu cukup untuk merobek bahkan tubuh dewa kunonya terpisah jika dia tidak mengambil beberapa langkah mundur. Kejutan itu cukup untuk meruntuhkannya. Angkat Dao surgawi, angkat Dao surgawi, angkat Dao surgawi, angkat Dao surgawi. 4 kata ini bergema di telinga Wang Lin seperti orang gila dan mengganti semua suara lainnya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menekan syok dan menarik napas dalam-dalam. Apa Dao surgawi? Roh Dao ini sebenarnya digunakan untuk memberi makan Dao surgawi. Siapa orang dalam jubah 7 warna? Kaisar Langit Kuno. Ada kebingungan di mata Wang Lin. Semakin dia belajar, semakin misterius segala sesuatu yang dirasakan. Wang Lin memiliki perasaan yang samar-samar, tetapi dia masih tidak bisa memahami semuanya. Ketika dia berdiri di sana, kebingungan di matanya menjadi lebih kuat. Darah Dao surgawi. Olsir melakukan segalanya untuk mendapatkan darah Dao surgawi di alam langit surgawi. Kaisar Inaga Azure mengatakan bahwa dia telah menelan darah Dao surgawi. Dao surgawi memiliki darah, dan perlu dinaikkan dengan pil ini. Apa Dao surgawi? Wang Lin merenungkan sambil menatap langit. Mungkin Dao surgawi adalah harta atau pil atau binatang buas. Ekspresi Wang Lin menjadi rumit dan dia ingat saat dia melihat Nether Beast di Alheaven.
Binatang itu besar dan memiliki dunia lain di dalamnya. Wang Lin berdiri di sana dengan ekspresi suram saat pikirannya perlahan pulih dari keterkejutan. Dia mengubur spekulasi itu jauh di dalam hatinya. Pada saat ini, di dalam Emperor Furnace, roh Dao peringkat 4 sebagian besar telah pulih. Raungannya seperti angin yang mengamuk. Namun, roh Dao ini tidak lagi misterius sebelum Wang Lin. Semangat pil belaka. Meskipun Anda disempurnakan dari 9 matahari, Anda telah kehilangan sebagian besar kekuatan Anda selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena kamu beruntung dan tidak terbiasa mengangkat Dao surgawi, maka izinkan aku menggunakanmu. Mata Wang Lin menyala dan dia menjilat bibirnya. Dia telah kembali normal. Dia kemudian melihat pil dan melambaikan tangannya. Kaisar Furnace gemetar dan api melonjak ke dalam. Badai jiwa menyapu, mengganggu penyembuhan roh Dao. Wang Lin mulai memperbaiki, dan dia secara pribadi masuk ke dalam Emperor Furnace. Gemuruh-gemuruh bergema dari dalam Kaisar Furnace saat waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu, dan sejumlah besar gas putih keluar dari tungku bersama dengan aroma. Gas putih menyatu dengan sungai darah yang belum runtuh. Sosok Wang Lin muncul dari dalam gas putih. Dengan lambaian tangannya, Kaisar Furnace menghilang dan kembali ke bintang di antara kedua alisnya. Dengan lambaian tangannya, pil emas seukuran kepala muncul di depannya. Itu melayang di depan Wang Lin, tampak seperti matahari yang terbakar saat dia menatapnya. Ketika Wang Lin merasakan kekuatan di dalam pil, ia merasa bahwa jika ia mencoba melahap ini dengan paksa, ia akan meledak, bahkan dengan tubuh dewa kuno. Jadi Wang Lin tidak melahapnya, tetapi menghirupnya. Api datang dari pil dan dihirup ke hidung Wang Lin. Suara letupan datang dari tubuhnya dan kekuatan api berkobar di dalam dirinya. Ini secara tak terduga menyebabkan api muncul di mata kanannya. Tampaknya membakar kotoran di dalam tato halilintar, membuatnya lebih nyata. Setelah Ethereal Fire adalah Dao Fire. Setelah api Dao saya dinyalakan, esensi petir dan api saya akan lengkap. Namun, pil ini kehilangan semangat dan akan membutuhkan pengorbanan. Namun, ini lebih baik karena aku perlahan bisa menyerapnya. Wang Lin menghirup beberapa kali lagi. Api di dalam tubuhnya melonjak dan perasaan nyaman memenuhi tubuhnya. Dia memandangi sungai-sungai darah di bawahnya. Fakta bahwa begitu banyak makhluk humanoid yang dilahirkan di sini pasti terkait dengan sungai darah. Sungai-sungai tidak hancur dari kabut merah sebelumnya, jadi mereka tidak bisa menjadi orang biasa. Wang Lin melambaikan tangan kanannya tanpa ragu dan keretakan ruang penyimpanan ini muncul.